Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman sahabat Potats, ayah bunda yang sudah bergabung di acara webinar malam ini. Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengikuti webinar malam ini. Mudah-mudahan webinar malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk ayah bunda semua. Sebelum saya menginjak ke acara selanjutnya, di sini saya akan membacakan dulu ya, ayah bunda, sahabat kotak, tata tertib selama webinar. Mungkin sudah berapa kali Potats mengadakan webinar, sudah sering diinfokan, tapi tidak ada salahnya untuk saya bacakan kembali. Di layar juga sudah kelihatan. Yang pertama adalah matikan mikrofon saat webinar berlangsung. Kedua, klik tanda raise hand jika ada pertanyaan dan tunggu hingga moderator menyebutkan nama Anda. Itu nanti pas sesi tanya jawab ya, ayah bunda. Yang ketiga, peserta hanya dapat mengajukan satu pertanyaan. Mohon yang singkat dan jelas. Kemudian nomor 4, untuk info selain pertanyaan, harap chat, host, Zoom secara private. Yang terakhir, yang kelima, harap adab dalam webinar tetap dijaga. Sedikit info bahwa untuk malam ini Potats menyediakan 3 giveaway buku trisomi untuk 3 pertanyaan dari sahabat Potats atau partisipan yang menurut kami pertanyaannya oke banget gitu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, selanjutnya saya menginjak ke acara berikutnya adalah sambutan atau sedikit wejangan dari Ketua Umum kita, Bu Olivia Sitaresmi. Silakan untuk Bu Olivia, waktunya. Ya, terima kasih Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk sahabat Potats semua. Terima kasih sudah bergabung di sini. Untuk teman-teman di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, mungkin juga Indonesia bagian Timur, ada ya Bu Dini ya? Ada. Baik. Terima kasih sekali malam ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dalam acara webinar series yang dilakukan oleh Potats Indonesia bertema serba-serbi sunat pada penyandang Down syndrome bersama Dr. R. Karno Ari Wibowo atau Dr. Ari. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ari atas kesempatan yang telah diberikan, atas waktu yang akan disampaikan dan segala informasi yang akan diberikan kepada sahabat Potats. Terima kasih kepada teman-teman sahabat Potats semuanya. Terima kasih kepada para pengurus Potats, kepada panitia atas terselenggaranya acara webinar malam ini. Semoga acara ini dapat berguna untuk kita semua. Dan semoga webinar ini bisa menjadi awal kerjasama Potats dengan Asdoki untuk kerjasama di kegiatan berikutnya. Misalnya seperti kitanan massal untuk para penyandang Down syndrome kurang mampu. Seperti itu dokternya, mudah-mudahan. Baik, selamat menimba ilmu malam ini bersama Dr. Ari. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Olive yang sudah menyampaikan sedikit sambutannya buat webinar malam ini. Insya Allah dimudahkan dilancarkan acara webinar malam ini. Selanjutnya ke acara inti kita adalah paparan materi yang tentunya akan disampaikan nanti oleh Dr. Karno Ari Wibowo. Sebelumnya saya ingin sedikit membacakan, menginfokan lah ya sedikit tentang Dr. Ari ini ya. Jadi Dr. R. Karno Ari Wibowo atau yang sekarang kita panggil dengan Dr. Ari, beliau adalah kelahiran Jakarta tanggal 26 Mei 1979. Kemudian Dr. Ari ini adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta Pusat, Cempaka Putih tahun 2002. Kemudian setelah lulus dari Yarsi, dokter melanjutkan ke kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Pusat. Itu dari tahun 2002 sampai 2005. Kemudian
lanjut 2005 nggak ada jeda-jeda, dokter mulailah riwayat pekerjaannya dimulai ya dok, tahun 2005 itu mungkin sama-sama kita bisa lihat di berbagai rumah sakit dan berbagai klinik dokter Ari sudah pernah menjalaninya, dan saat ini dari tahun 2016 sampai saat ini dokter Ari praktek di klinik rumah sunatan cabang Kebayoran Lama, Jakarta Barat. Jadi memang cocok sekali bahwa dokter Ari ini menjadi narasumber kita malam ini. Kemudian dokter Ari juga sebagai Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat di ASDOKI, yang tadi juga Bu Olivia sudah sebutkan. ASDOKI adalah Asosiasi Dokter Khitan Indonesia. Dan seperti yang Bu Alif bilang, insya Allah malam ini adalah langkah awal ASDOKI bekerja sama dengan POTAS ya, Dokter Ari ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat lagi khususnya untuk anak-anak Down syndrome. POTAS mungkin bisa mengadakan Khitan gratis ya dok. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah untuk anak-anak Down syndrome yang mampu. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya sehubungan dengan Dokter Ari. Untuk selanjutnya pemaparan materi, waktu dan tempat, saya persilakan Dokter Ari untuk memulainya. Terima kasih Dokter. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dini sebagai host dari kegiatan ini. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya, semua peserta yang hadir. Saya pertama kali ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Olive yang sudah berkenan mengundang saya menjadi narasumber di kegiatan malam hari ini. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini bukan mengajarkan atau memberi kuliah ya. Saya kebetulan hanya ingin sedikit berbagi apa yang sudah saya jalani selama ini. Ya alhamdulillah. Saya sudah menjalani profesi sebagai dokter itu dari tahun 2005, artinya sudah sekitar 15 tahun ya saya bergelut di dunia kedokteran. Tapi di bidang sunat saya sebenarnya lebih lama lagi, karena sebelum saya selesai menjadi dokter, saya sudah sering ikut kegiatan-kegiatan bakti sosial ya, walaupun saya bukan sebagai operator, tapi saya sering membantu-bantu di kegiatan itu. Artinya alhamdulillah untuk masalah dunia sunat ini saya sudah cukup banyak mendapat pengalaman, baik itu pengalaman yang enak dan pengalaman yang kurang enak ya. Kurang enaknya salah satunya sering dikencingin pasien saya. Namanya bayi ya, kadang-kadang pada saat dia nangis tiba-tiba mancur. Nah itu. Itu yang kurang menyenangkan. Tapi kalau itu dapat berkahnya ya dok? Itu berkahnya, alhamdulillah. Ya, jadi terima kasih. Malam hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya ya. Nah, tadi kalau dikatakan insya Allah ini bisa menjadi cikal bakal kerjasama antara POTAS dengan ASDOKI. Alhamdulillah insya Allah ini bisa berlanjut ya Ibu ya. Ya. Jadi kita sangat terbuka sekali untuk kegiatan-kegiatan sosial, apalagi kebetulan saya di ASDOKI ini sebagai kepala bidang pengabdian masyarakat. Artinya memang ini bisa sangat mungkin bersinergi untuk jangka panjang ya, gitu. Nah, saya sendiri juga beberapa kali sudah mengadakan kegiatan-kegiatan sosial untuk yayasan serupa ya. Waktu itu pernah di Yayasan Sayap Ibu dan lain sebagainya. Kita kalau untuk kegiatan-kegiatan amal seperti itu, insya Allah kita bisa free ya, gitu. Artinya kita mudah-mudahan bukan cuma bersinergi di kegiatan malam hari ini aja, tapi kedepannya kami sangat membuka diri untuk memberikan bantuan yang memang bisa kami bantu. Gitu ya. Sebelumnya terima kasih ya dok. Ya, sama-sama Ibu. Oke. Kita nanti akan berlanjut ke materi, tapi mungkin materi saya sebenarnya nggak terlalu banyak yang saya masukkan ke dalam ini ya, tapi saya mungkin lebih banyak bercerita dan mungkin mudah-mudahan ada cukup waktu untuk tanya jawab. Ya. Tapi kalaupun misalnya nanti waktu sudah nggak memungkinkan, misalnya masih ada ayah bunda yang masih ingin bertanya lebih lanjut mengenai khitan,
Nanti saya akan berikan di akhir dari slide, saya akan memberikan nomor saya. Silahkan, mau di WA, mau kapan aja, misalnya ada kondisi darurat yang memang mengharuskan anak harus dihitan setiap saat, insya Allah saya akan bantu, ya. Jadi kita nggak hanya terbatas di kegiatan webinar malam hari ini saja. Terima kasih, Dok. Ya, baik, kita masuk ke slide. Silakan, Ibu Yani. Ya, oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, ada beberapa hal yang mungkin saya harus jelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih hitan itu ya, gitu. Jadi secara definisi sebenarnya yang namanya hitan atau sunat ya, hitan, sunat itu definisinya adalah memotong kulup ya, kulit yang menutupi bagian depan dari kepala penis. Jadi kalau kita tahu ya bahwa pada saat kita lahir ya, itu kepala penis itu tertutup oleh kulit yang kita sebut sebagai kulup. Depan dari kepala penis, supaya tujuannya kepala penisnya terbuka. Di situ ada satu ilustrasi yang saya gambarkan seperti pisang ya. Pisang itu saat belum dikupas, buahnya itu tertutup di dalam kulitnya. Nah, pada saat kita melakukan sunat atau hitan, itu kulit kulup yang menutupi kepala penis itu terbuka. Kita usahakan supaya dia terbuka. Nah, kenapa itu kita usahakan terbuka, gitu ya? Nah, di slide yang bagian bawah ini kita bisa lihat bahwa hitan itu dari segi medis itu manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi kita jangan melihat hitan ini hanya sebagai perintah agama, jangan sebagai dianjurkan atau diwajibkan oleh satu agama tertentu ya. Karena sebenarnya yang namanya hitan ini manfaatnya sangat banyak sekali untuk kesehatan, terutama kesehatan alat reproduksi pria. Ya, seperti apa manfaatnya? Salah satunya adalah menghindari penumpukan kotoran. Jadi ayah atau bunda mungkin kalau ngelihat putranya yang belum disunat ya, itu dia kulitnya menutup. Nah, sementara pada saat si anak ini kencing, itu harusnya semua cairan yang ada di dalam kulit kulup itu idealnya harusnya keluar semua. Tapi karena dia belum disunat, dia kuncup, otomatis pada saat dia kencing, kalau dia nggak bersih untuk untuk ceboknya itu ya, nah itu banyak sekali cairan air seni, air kencing yang tertinggal di dalam kulit kulup itu. Gitu. Nah, ini yang berpotensi menjadi terjadinya penumpukan kotoran, karena di situ akan sedikit demi sedikit kotoran menumpuk. Nah, itu yang akhirnya bisa menyebabkan terjadinya infeksi ya. Nah, selain itu juga menghindari komplikasi dari kondisi fimosis. Mungkin saya nanti akan menjelaskan lebih lanjut tentang kondisi fimosis. Di sini saya akan memberikan gambaran secara garis besar aja, nanti ada slide-nya tersendiri untuk masalah fimosis ya. Lalu agar tidak terjadi infeksi, mengurangi resiko terjadinya kanker penis. Ya, kanker penis ini sendiri terjadi akibat jangka panjang dari penumpukan kotoran yang saya jelaskan tadi. Jadi kotoran yang menumpuk, nah di situ akan terjadi resiko untuk terjadinya kanker penis. Ya, kanker penis ini memang dia ini biasanya terjadinya bukan pada saat anak usianya masih kecil ya, tapi biasanya pada saat dewasa gitu. Jadi orang dewasa yang belum dihitan atau belum disunat itu resiko terjadinya kanker penis itu sangat besar sekali. Jadi kalau saya melihat secara statistik ya, dari pertama kali saya melakukan praktek di bidang hitan, itu dari tahun ke tahun itu terjadi peningkatan pasien hitan yang ternyata bukan hanya dari kalangan muslim. Jadi di awal saya praktek dulu, kalau saya rata-ratakan dalam 1 tahun itu yang
bukan muslim itu hanya kurang lebih paling banyak itu 3-4%. Tapi kenyataannya pada saat ini pasien-pasien hitan yang ternyata bukan dari kalangan muslim itu meningkat sampai dengan 20%, gitu ya. Artinya di sini sudah ada peningkatan kesadaran orang akan kebersihan dan manfaat dari hitan sendiri, walaupun bukan dipandang dari sisi agama, ya. Jadi yang saya jelaskan di sini secara garis besar dulu, jadi bukan spesifik untuk masalah pasien dengan Down syndrome. Nah, manfaat yang lain adalah meningkatkan sensibilitas. Jadi Bapak atau Ibu bisa bayangkan ya, seharusnya yang namanya kepala petis itu memiliki persarafan yang sangat banyak sekali. Di situ sensibilitas sangat peka ya. Nah, apabila orang yang belum disunat itu sensibilitasnya akan rendah ya. Jadi saya pernah ketemu dengan satu pasien dewasa yang ternyata dia ini kondisinya kulupnya ini fimosis ya. Fimosis sampai dia dewasa. Artinya pada saat pada saat beliau ereksi pun kepala penisnya ini tidak keluar. Nah, beliau ini sudah menikah gitu ya, dan bisa memiliki anak bisa gitu. Tapi beliau mengatakan bahwa di sini sensibilitasnya sangat rendah sekali. Artinya mohon maaf sekali lagi dari sisi kepuasan juga tidak tercapai. Nah, itu ada beberapa hal yang memang merupakan manfaat dari hitan. Itu yang kita tinjau dari segi medis. Ya, baik, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada satu pertanyaan ya, kadang-kadang yang timbul dari orang tua gitu ya. Banyak pasien-pasien saya yang bertanya, "Dok, kapan sih sebaiknya anak saya dihitan?" gitu ya. Jadi untuk waktu pelaksanaan hitan itu pada dasarnya itu tidak ada batasan ya. Artinya dari usia bayi sampai dengan usia di atas 60 tahun mau dihitan itu boleh, nggak ada masalah gitu. Nah, tapi memang saat ini trennya kalau dulu anak itu dihitan pada saat usia SD sampai dengan paling tua SMP ya, ternyata sekarang trennya hitan ini lebih ke dari usia bayi sampai dengan usia masuk sekolah gitu. Nah, ini kembali lagi tadi ternyata orang sudah banyak yang menyadari bahwa hitan ini sangat bermanfaat untuk segi kesehatan gitu ya. Nah, pasien saya banyak yang usia 3 hari baru keluar dari rumah sakit setelah lahiran, dia langsung dihitan. Nah, itu kalau mitos yang berkembang, itu banyak yang bilang, oh kalau disunat jangan pada saat masih kecil, jangan saat bayi, nanti pertumbuhannya nggak optimal gitu ya. Tapi ternyata itu nggak ada kaitannya, itu hanya mitos ya. Jadi pertama-tama saya bisa katakan bahwa waktu pelaksanaan hitan ini tidak ada batasan waktunya. Cuman memang ada beberapa keadaan yang mengharuskan seorang anak segera dihitan. Nanti akan kita bahas. Nah, jadi untuk waktu pelaksanaan hitan ini ada 2 ya, ada atas keinginan orang tua atau keinginan anak ya, dan yang kedua atas indikasi medis. Nah, kalau atas keinginan orang tua itu biasanya orang tua ini banyak pertimbangannya. Pertama, misalnya masalah biaya gitu ya. Ketika anak mau dihitan, orang tua pasti akan memikirkan kapan gimana nih kita ngerayainnya gitu. Gimana nih kita ngasih hadiahnya si anak gitu ya. Nah, itu jadi pertimbangan-pertimbangan orang tua. Terus juga ada pertimbangannya menunggu usia tertentu. Ada yang nunggu nanti aja deh nunggu SD biar teman-temannya banyak, jadi nanti pada ngasih hadiah ke anaknya gitu ya. Nah, terus juga ada juga pertimbangan atas keinginan anak. Nah, biasanya kalau anak yang minta itu karena biasanya dia ngeliat temannya habis disunat, habis dihitan. Wah, Ma, aku mau minta disunat nih, teman aku habis disunat, enak dia dapat hadiah banyak gitu ya. Nah, terus juga misalnya nih si anak minta ada keinginan sesuatu yang dia pengen beli, misalnya ada
mobil remote ataupun drone atau apa yang memang dia sudah ingin sekali, kadang-kadang keberaniannya jadi timbul. Akhirnya dia minta disunat, "Pak, aku minta disunat nih sekarang, tapi kasih aku hadiah ini ya." Nah, gitu. Jadi kalau sunat atas keinginan orang tua atau anak ini memang tidak ada batasan usianya ya, boleh usia berapapun. Kalau orang tuanya maunya disunatnya pada saat bayi, ya nggak ada masalah juga gitu ya. Tapi, yang ini saya garis bawahi, seperti yang tadi sempat disinggung oleh host, bahwa sebaiknya untuk penyandang Down syndrome ini disarankan untuk dihitan pada usia sedini mungkin. Jadi bukan karena apa-apa, Bapak Ibu, karena mungkin banyak anak-anak dengan Down syndrome ini yang kurang komunikatif ya, artinya kita mungkin susah untuk komunikasi, untuk kita bilang, kamu nanti pada saat disunat harus diam ya atau apa gitu. Nah, ini yang kita hindari gitu ya, karena untuk anak-anak dengan Down syndrome ini yang sering beberapa kali saya temui gitu ya, semakin besar itu kalau dia nggak mau, itu kita lebih susah untuk nanganinnya. Kenapa? Karena ada resiko dia ketika nggak mau, kita paksakan dia ngamuk pada saat tindakan. Nah, pada saat tindakan ngamuk, kalau dia kondisi fisiknya, kondisi badannya masih tidak terlalu besar, itu kita bisa bisa akali dengan kita pegang gitu ya. Jadi sekarang juga udah ada namanya leg strap ya, alat untuk mengikat kaki. Tujuannya itu supaya ketika anak ini bergerak-gerak, itu dia tidak terlalu banyak pergerakan di area wilayah hitannya itu. Jadi resiko untuk terjadinya komplikasi dan lain sebagainya itu bisa ditekan. Tapi kita bisa bayangkan kalau anaknya sudah besar, gemuk, dia dipegangin udah nggak bisa, ngamuk-ngamuk, nah itu di situ akan terjadi resiko yang cukup tinggi. Karena yang namanya hitan ini idealnya adalah dilakukan dalam kondisi tenang. Si anak juga dalam kondisi tidak terlalu banyak pergerakan dan lain sebagainya. Karena gimana pun yang namanya hitan ini tetap berkaitan dengan peralatan-peralatan yang bisa beresiko menimbulkan luka ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau anak yang udah besar, dia tenaganya besar, yang megangin cuma satu orang atau dua orang, dia bergerak ke sana kemari, akhirnya resiko terjadinya perlukaan dan lain sebagainya bisa terjadi. Nah, inilah yang saya katakan pada penyandang Down syndrome, saya sarankan untuk dihitan pada usia sedini mungkin, gitu ya. Kalau memang pada saat dia belum belum 5 tahun mau disunat pun juga nggak masalah, itu malah lebih mudah untuk kita ya. Nah, ini juga sebenarnya juga nggak pada penyandang Down syndrome aja ya, gitu. Pada orang-orang tanpa Down syndrome pun juga kalau mau disunat di usia lebih dini ini sebenarnya lebih bagus. Kenapa? Karena pada saat bayi sampai dengan saat SD itu masih masa pertumbuhan anak. Jadi pada saat-saat itulah ketika ada luka atau ada bekas sayatan atau potongan di tubuh, itu akan lebih mudah untuk recovery karena dia masih masa pertumbuhan. Jadi ini nggak terbatas pada penyandang Down syndrome aja yang disarankan untuk hitan pada usia sedini mungkin. Ya, nah itu kalau atas keinginan anak atau keinginan orang tua ya. Sekarang ada ada beberapa indikasi medis yang mengharuskan si anak ini untuk cepat dihitan gitu. Jadi antara lain itu ada kondisi fimosis, parafimosis, infeksi atau terjepit ya. Jadi beberapa pasien saya datang ke klinik itu dengan kondisi si anak masih mohon maaf kulupnya terjepit di sleting celananya gitu ya. Jadi datang ke klinik masih dalam kondisi terjepit, ya sebenarnya mungkin bisa aja kalau kita cuman anestesi terus kita lepasin sletingnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau udah di anestesi itu ya sayang sekali kalau nggak sekalian dihitan gitu ya, karena itu udah mati rasa, udah kebal,
dan tindakan hitan itu udah berjalan 50% kalau udah masuk anestesi itu. Jadi memang sebaiknya kalau kondisi terjepit itu segera dihitan. Nah, pada kondisi atas indikasi medis ini yang jadi masalah adalah bukan orangnya siap nggak siap atau orangnya mau nggak mau ya, tapi karena indikasi medis ini biasanya mengharuskan seseorang untuk segera dihitan. Nah, salah satunya adalah karena fimosis. Fimosis itu apa gitu ya? Coba kita bisa buka slide selanjutnya. Ya, fimosis itu seperti gambaran yang kurang lebih di sebelah kiri ya, gitu. Nah, sebelah kiri ini adalah gambaran anak yang kondisi penis anak yang belum disunat. Pada saat si anak lahir, dia akan berbentuk seperti itu. Jadi kepala penisnya belum terbuka, dia masih kecil lubangnya. Tapi orang yang fimosis ini, lubang yang di ujung itu sangat kecil sekali. Itu yang disebut dengan fimosis. Nah, dengan lubang yang sangat kecil sekali itu dia berisiko untuk menahan kotoran yang seharusnya keluar gitu. Jadi kita perlu tahu juga bahwa di dalam bagian dalam dari kulit ya yang menempel ke kepala penis itu secara berkala akan terbentuk satu kotoran seperti lemak ya yang seharusnya itu kotoran-kotoran itu pada saat kencing itu dia terbawa keluar atau pada saat selesai kencing kalau dia bisa narik kulitnya ke belakang sampai kepalanya keluar itu bisa dibersihkan. Tapi bisa kita bayangkan ketika si lubang lubang dari kulup itu sangat kecil sekali dan kotoran-kotoran yang terbentuk dari lemak tadi dia mau keluar tapi dia nyangkut di lubang itu. Nah, ini sangat berisiko untuk terjadinya penyumbatan. Ketika terjadi penyumbatan, apa yang terjadi? Ketika terjadi penyumbatan, itu akan terjadi penumpukan kotoran semakin banyak, dan di situ adalah sangat berisiko untuk terjadinya infeksi. Nah, seperti apa ciri-ciri fimosis ya? Salah satu cirinya adalah ketika si anak mau kencing, dia nangis, kesakitan. Pada saat kencing dia nangis kesakitan. Terus kita bisa lihat yang paling sering ketika si anak ini kencing, dia menggelembung. Jadi kulitnya itu di bagian depan, kulit bagian depan itu dia menggelembung, ya. Kenapa menggelembung? Karena air kencing yang harusnya keluar, dia tertahan di lubang itu, sehingga dia menggelembung. Gelembung ini isinya air kencing. Kalau dia masih ada lubang, biasanya dia akan keluar sedikit demi sedikit, dan gelembung itu akan kempes dengan sendirinya. Tapi yang berbahaya adalah ketika sumbatan terjadi total. Jadi air kencing tertahan, dia bisa efek sampingnya kemana-mana. Bukan hanya infeksi aja, tapi bisa terjadi penumpukan cairan kencing yang harusnya dia keluar dari kandung kemih, dia tertahan nggak bisa keluar. Nah, itu resikonya sangat tinggi sekali untuk terjadi kerusakan organ-organ di saluran kemih. Ya. Nah, terus kadang-kadang ada anak yang dia sering sekali pada saat kecil itu demam tanpa penyebab yang jelas. Demam tanpa penyebab jelas ini sering sekali ternyata pada saat didiagnosis terjadi fimosis. Jadi orang kadang-kadang suka nggak nyangka ya, ini demam kenapa gitu ya, batuk enggak, pilek enggak, habis jatuh juga enggak gitu ya. Tapi ternyata pada saat dilihat saluran kencingnya ternyata kemerahan. Nah, di situ terjadi infeksi. Nah, infeksi ini kadang-kala nggak terlihat dari luar, cuman dia menyebabkan timbulnya demam. Seperti yang kita tahu bahwa demam ini adalah reaksi tubuh ketika terjadi satu infeksi di organ manapun, gitu ya. Nah, jadi kalau udah ada si anak pada saat mau kencing itu ngerasa kesakitan, terus pada saat kencing dia ada bagian kulit yang menggelembung, atau dia sering demam berulang tanpa sebab yang jelas, nah
ini disarankan untuk segera konsultasi kepada dokter, baik itu dokter umum, dokter yang biasa menangani hitan, atau dokter anak. Biasanya di sana akan dilihat kalau memang dia perlu untuk disunat, maka ini sebaiknya secepatnya disunat, karena kasihan kalau dia sampai demam berulang-berulang terus, ya. Nah, lalu tadi ada salah satu kondisi yang disebut parafimosis. Parafimosis saya memang nggak jabarkan, tapi gambarannya parafimosis ini adalah sebentar di slide selanjutnya, coba Bu. Oh, nggak ada. Kembali dulu Bu, maaf. Ya, jadi kalau fimosis ini adalah keadaan ketika kulupnya ini dia nggak bisa terbuka sehingga kepalanya nggak bisa keluar. Nah, kalau parafimosis itu sebaliknya. Parafimosis ini mungkin Bapak, Ayah, Bunda pernah dengar istilah anak disunat jin, ya. Nah, ini istilah di kampung disunat jin. Kenapa disunat jin? Ya, dia lagi main-main pulang tiba-tiba kondisinya udah kayak disunat, gitu ya. Udah seperti kondisi yang gambar di sebelah kanan itu, gitu. Nah, itu yang disebut parafimosis. Sebenarnya apa parafimosis atau disunat jin itu? Jadi parafimosis ini adalah ketika dia sebenarnya lubangnya nggak terlalu besar, tapi pada saat si anak ini main, entah itu dia tarik kulitnya ke belakang, atau mungkin si anak ini sudah bisa ereksi, gitu ya, dia kepalanya terdorong keluar. Nah, sementara kulitnya ini sebenarnya lubangnya nggak terlalu besar dia. Jadi ketika kepalanya keluar, dia nyangkut di leher dari kepalanya itu, gitu. Nah, ini kondisinya terlihatnya persis seperti udah disunat, gitu. Itu yang dikatakan parafimosis atau disunat jin bahasa awamnya, ya. Nah, kondisi parafimosis ini kadang-kadang orang malah bersyukur gitu, wah alhamdulillah udah nggak perlu disunat lagi gitu ya, karena udah disunat sama jin gitu kan, gitu. Tapi sebenarnya ini bisa mengakibatkan bahaya juga kalau nggak ditanganin gitu. Kenapa? Karena si kulit ini tadi ketika dia terbuka, dia ngunci di bagian belakang dari kepala penis itu. Nah, karena dia ngunci, kadang-kadang itu dia nguncinya menekan terlalu kuat, sehingga aliran darah yang harusnya normal masuk ke area kepala penis ini ternyata terhambat oleh jepitan dari kulup yang terbuka tadi, gitu ya. Jadi pada anak yang mengalami parafimosis disarankan untuk segera konsultasi ke dokter, konsultasi apakah bisa cuman sekedar ditutup lagi atau memang sekalian disunat. Karena kadang-kadang untuk nutupnya juga susah nih, harus dilakukan tindakan anestesi atau bius juga gitu ya. Nah, ketika sudah dilakukan tindakan anestesi atau bius, itu ketika itu udah nggak terasa apa-apa ya sebaiknya sekalian aja disunat, karena takutnya nanti berulang lagi terjadi seperti itu. Ada risiko untuk terjadi lagi, gitu ya. Jadi itu itulah beberapa keadaan di mana seorang anak memang harus segera dihitan, nggak usah dipertimbangkan, oh nanti deh nunggu gedean lagi, nanti nunggu dia berani, nunggu apa. Jangan gitu ya, untuk kondisi-kondisi tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, sebaiknya secepatnya, mau siap nggak siap atau gimana gitu ya. Kalau saya dalam kondisi seperti itu ya, memang kadang-kadang sering sih ada pasien yang datang gitu ya, datang ke saya bilang, dok ini kondisinya gini, tapi gimana ya dok, saya belum punya uang atau apa. Ya insya Allah sih kalau kami ya dari organisasi yang tergabung di organisasi Asdoki ini memang kita selalu mengedepankan juga sosial kita ya, artinya untuk kondisi-kondisi tertentu yang memang si orang tua ini kira-kira belum sanggup atau belum ada cukup biaya, ya biasanya kita bisa bantulah untuk melakukan tindakan itu gitu ya. Itu baik, itu untuk masalah kapan harus disunat. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan, metode apa sih yang disarankan untuk penyandang Down syndrome gitu ya. Nah, di sini saya perlu tekankan bahwa pada dasarnya sunat pada penyandang Down syndrome ataupun bukan itu pada dasarnya tindakannya sama, nggak ada bedanya, gitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir nih,
Bapak, Ibu, Ayah, Bunda gitu ya, yang kebetulan anaknya penyandang Down syndrome, terus berpikir, waduh, nih tindakannya harus khusus nih, oh tindakannya harus beda nih, harus apa segala macam. Pada dasarnya sama, tindakannya sama, selama tidak terjadi satu gangguan fisik pada area kelamin si anak, gitu ya. Jadi kita bisa pastikan bahwa tindakannya itu sama, gitu ya. Nah, kalau ditanya, saya sering sekali ada pasien yang nanya, dok, anak saya bagusnya disunatnya pakai metode apa ya, gitu ya. Nah, jadi saya tekankan di sini bahwa setiap anak itu memiliki karakter fisik yang berbeda-beda dan memiliki metode untuk disunat yang berbeda juga. Jadi jangan sampai kadang-kadang orang tua gini, dok, saya mau anak saya disunat pakai metode klem gitu ya, karena teman-temannya pakai klem semua misalnya. Padahal si anak ini nggak memungkinkan pakai metode klem, misalnya karena anaknya gemuk gitu ya, atau karena anaknya ada perbedaan fisik dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan sampai kita memaksakan satu metode yang diinginkan orang tua padahal nggak cocok sama anaknya, gitu ya. Jadi kalau saran saya, kalau orang yang nanya metode apa sih pada Down syndrome, ini saya nggak bisa katakan yang terbaik metode A, yang terbaik metode B, terbaik metode C. Tetap segala sesuatunya harus melihat kondisi fisik si pasien. Jadi seperti yang saya tulis, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter yang akan melakukan tindakan hitan, ya. Jadi ketika si anak diajak ke dokter itu bukan sekedar mau menilai kira-kira metode apa yang terbaik, tapi paling tidak sudah ada perkenalan lah ya gitu. Jadi oh iya ini Om Dokter, nanti kamu disunat sama Om Dokter ini. Jadi paling tidak sudah ada basa-basi atau perkenalan lebih dulu gitu ya. Jadi kadang-kadang juga kasihan juga kalau pasien yang ujuk-ujuk datang langsung direjeng gitu ya, dipaksa untuk sunat gitu ya. Nah, itu dia bisa menimbulkan stres tersendiri. Jadi memang sih yang bagus itu konsultasi dulu, ketemu dulu dengan dokternya. Minimal kalau nggak bisa konsultasi ketemu, bisa juga kok konsultasi online gitu ya, misalnya dengan WA gitu ya. Kadang-kadang kalau untuk pasien-pasien yang nggak keberatan, saya kalau ada yang konsul ke WA saya, dok, anak saya mau sunat tanggal sekian, mau pakai metode ini. Saya akan tanya dulu nih kondisi fisiknya secara gambaran gimana, gemuk atau tidak, terus berani atau tidak, lalu ada gangguan secara fisik atau tidak dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang paling bagus memang kalau nggak keberatan difoto kondisi penisnya gitu ya. Cuman kan memang nggak semua orang tua mau ya gitu. Jadi ya itu kalau nggak keberatan. Tapi kalau dia keberatan ya saya sarankan untuk ketemu dulu, kita lihat dulu, kita nilai dulu seperti apa nanti metode yang terbaik gitu ya. Jadi itu dia, kita ikuti aja saran dokter yang akan melakukan tindakan hitan karena beliau yang akan melakukan. Kalau dipaksakan dengan metode yang nggak semestinya nanti akan saling menyalahkan nih, takutnya kalau ada sesuatu terjadi, entah itu hasilnya nggak estetis, nggak rapi, atau misalnya ada sesuatu komplikasi dan lain sebagainya, ya karena memang itu bukan metode terbaik untuk anak itu. Nah, kalau pilihan metode sendiri, itu ada beberapa pilihan metode yang memang disarankan. Slide-nya coba ada tulisannya. Nah, ini pilihan metodenya ya. Flash counter ini dia sebenarnya sih merek nih flash counter. Counter lah ya, electrocauter ya. Electrocauter ini adalah kalau orang awam nyebutnya laser ya. Ini di sini saya sekalian mau luruskan bahwa metode laser itu sebenarnya nggak ada yang namanya sunat dengan laser ya. Jadi sebenarnya bukan laser tapi dengan counter. Counter ini adalah alat yang menggunakan energi listrik. Jadi dia memotongnya kalau zaman dulu itu dengan pisau atau gunting sehingga terjadi perdarahan. Nah, kalau dengan counter ini menggunakan satu alat yang menggunakan energi listrik. Jadi pada saat memotong dia sekaligus memberhentikan
terjadinya perdarahan. Jadi kenapa sunat sekarang bisa lebih cepat? Kenapa sunat sekarang nggak berdarah? Nah, ini alat-alatnya yang seperti ini. Jadi ini mempercepat proses khitan maupun proses penyembuhan, karena di sini alatnya udah cukup bagus gitu ya. Jadi kadang ada pasien datang, dok, anak saya mau dipotong, disunat pakai sinar laser. Sinar laser nggak ada, saya bilang gitu kan. Ya, emang ini apa namanya? Emang Superman pakai sinar laser gitu. Nah, ternyata ini pakainya alatnya Cauter gitu ya. Nah, terus juga ada metode pilihan klem atau tabung. Klem atau tabung ini kelebihannya si anak ini boleh kena air langsung. Kalau kita pakai metode lain, itu nggak disarankan untuk kena air selama 5-7 hari ke depan. Tapi dengan metode klem, ini boleh langsung kena air. Dan metode yang terbaru ini adalah metode stapler ya. Stapler ini metode yang menggabungkan antara pemotongan dengan penjahitan sekaligus. Jadi nggak ada penjahitan lagi, nggak ada pemotongan lagi. Ketika udah dia dianestesi, dia dibersihkan, dipasang alat stapler ini, krek, sekali lakukan tindakan, itu pemotongan langsung dilakukan pemasangan semacam mata stapler ya, kayak kita stapler itu keliling. Ini pengganti jahitan. Jadi proses stapler ini lebih cepat. Nah, dari beberapa metode ini, kembali lagi saya tegaskan bahwa kita nggak menyarankan orang tua memaksakan satu metode tertentu kepada anaknya ketika metode itu sebenarnya nggak cocok dengan si kondisi fisik si anak. Itu ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, jadi prinsip khitan nyaman pada Down syndrome. Jadi gimana nih, biasanya timbul pertanyaan, gimana nih supaya anak saya nyaman pada saat disunat gitu ya, pada saat dikhitan. Jadi biasanya kalau yang saya perhatikan ya, memang pada penyandang Down syndrome ini biasanya sunatnya itu atas mayoritas ya, walaupun ada lah 1-2 yang anaknya minta. Tapi mayoritas itu atas keinginan orang tua ya. Jarang karena anaknya yang minta gitu ya. Jadi orang tuanya yang minta. Jadi disarankan supaya dia lebih nyaman, supaya tindakannya juga lebih enak gitu ya. Bapak atau Ibu bisa pilih lokasi atau klinik khitan yang nyaman. Saat ini banyak sekali klinik-klinik khitan yang memang khusus untuk khitan. Artinya di situ nggak gabung dengan klinik-klinik lain gitu ya. Kenapa saya sarankan untuk klinik yang khusus khitan? Karena biasanya klinik yang khusus khitan ini ketika masuk auranya beda dengan ketika kita masuk ke rumah sakit atau ke klinik umum ya. Karena kalau rumah sakit itu masuk itu memang kelihatannya semua dekorasinya apa segala macam udah seperti anak mau masuk ke ruang operasi lah ya gitu ya. Tapi sekarang klinik-klinik yang khusus khitan ini biasanya ditata sedemikian rupa nggak seperti klinik. Jadi ketika masuk malah lebih seperti masuk ke playground ya, seperti itu. Jadi si anak ini ketika masuk dia nyaman, dia nggak ngerasa wah ini mau diapain nih, ini di ruang operasi atau apa gitu. Nah, jadi kalau mau milih klinik, saran saya pilih klinik yang memang khusus khitan dan khusus khitan yang nyaman. Jadi Bapak atau Ibu bisa survei terlebih dahulu sambil konsultasi, lihat gimana kondisi kliniknya, apa segala macam ya. Nah, di tempat saya praktek memang ketika masuk ke ruang tindakan pun kita nggak naruh sembarangan tuh yang namanya alat-alat untuk tindakan ya, semua udah tersimpan rapi di dalam meja gitu, di dalam meja. Jadi ketika anak masuk nggak ngelihat yang namanya gunting, nggak ngelihat yang namanya suntikan, nggak ngelihat yang namanya peralatan-peralatan lain gitu. Karena kadang-kadang si anak ketika ngelihat ada gunting dia udah takut duluan, mentalnya udah down duluan gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan, pilih klinik yang memang kondisinya bagus untuk si anak gitu ya. Nah, lalu sekarang banyak juga klinik yang melayani jasa home service untuk sunat gitu. Apalagi di masa pandemi ini saya seringkali melayani pasien yang
maunya sunat di rumah gitu ya. Nah, ini bisa juga menjadi satu pilihan gitu. Kenapa? Karena rumah ini suasananya udah familiar dengan si anak, dengan kamarnya dia sendiri ya, dengan mainan yang dia punya, mungkin bisa sambil dia peluk mainannya, atau sambil dia nonton TV di kamarnya, atau sambil main handphone dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini bisa menjadi satu pilihan selama memang memungkinkan kondisinya. Tapi ada juga kondisi yang nggak memungkinkan gitu ya. Kondisi yang nggak memungkinkan itu misalnya memang tindakannya harus dengan peralatan yang hanya disediakan di klinik seperti yang saya bilang tadi. Salah satunya alat untuk pengikat kaki dan lain sebagainya. Nah itu memang nggak bisa dengan sunat di rumah ya. Nah terus jika memungkinkan gunakan anestesi atau bius lokal. Kenapa? Karena bius lokal ini apa namanya cepat ya prosesnya ya. Kalau kita mau bius total itu kan memang harus di rumah sakit. Di rumah sakit terus harus banyak dokter yang menangani gitu ya. Si anak juga kadang-kadang masuk ruang operasi, dia ngeri, belum lagi nggak bisa ditemenin sama orang tuanya gitu ya. Tapi ketika si anak menggunakan anestesi atau bius lokal, pertama pemulihannya bisa lebih cepat. Lalu kedua bisa dilakukan di kamar si anak atau di klinik biasa gitu. Artinya orang tua bisa nemenin, orang tua bisa ngedampingin di sampingnya, bisa sambil dipeluk, bisa sambil diceritain dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika harus dibius total, nah itu orang tua nggak bisa nemenin. Tapi juga nggak menutup kemungkinan ada beberapa anak yang nggak bisa dilakukan tindakan hanya menggunakan anestesi atau bius lokal. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita dari tadi bicara tentang kapan harus hitan, bagaimana hitan, metodenya seperti apa. Nah, tapi ternyata ada juga kontraindikasi hitan atau ketika anak nggak bisa dihitan. Sebenarnya bukannya nggak bisa dihitan sih, cuman nggak bisa dihitan di klinik atau di rumah ya. Itu karena ada beberapa keadaan yang mengharuskan si anak ini dilakukan hitan oleh dokter, beberapa dokter seperti mungkin dokter bedah plastik ya, karena ada sedikit gangguan di atau kelainan di penisnya gitu ya. Nah, antara lain itu jika terjadi hipospadia, nanti saya jelaskan satu persatu, hipospadia, epispadia, web penis, gangguan pembekuan darah, ya, mikropenis dan burit penis, gitu ya. Nah, di slide selanjutnya kita bisa lihat hipospadia. Ya, hipospadia itu adalah ketika kita buka kulit kulupnya, ternyata lubang kencingnya yang seharusnya posisinya adanya di depan itu nggak berada di tempat semestinya, gitu ya. Jadi ada tipe granular ya atau agak lebih ke bawah, lalu balik lagi. Ya, granular, koronal, distal, penil, proksimal. Nah, itu di situ ada gambarannya. Nah, ketika lubangnya itu nggak pada posisi semestinya, itu kita nggak bisa sembarangan hitan, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Sebenarnya hitannya sih bisa aja, gitu. Cuman hitan ini sebaiknya dibarengi dengan apa namanya revisi atau kita perbaiki letak lubang kencingnya, gitu ya. Jadi di sini lebih ke porsinya dokter urologi atau bedah plastik gitu ya. Kenapa kita disarankan untuk nggak melakukan hitan? Karena pada saat kita akan membenahi itu apa lubangnya itu kita merubah posisinya dari bawah ke depan itu dibutuhkan kulit untuk menutup lubang yang di bagian bawah tadi gitu ya. Nah, kulitnya ini biasanya diambil dari kulit kulup yang biasanya kita potong pada saat tindakan sunat. Jadi kalau kita udah sunat duluan, terus suatu saat dia mau dibenerin posisinya, nah itu biasanya jadi pertama jadi 2 kali kerja, terus kedua jadi nanti kulit yang seharusnya bisa diambil dari bagian kulupnya ini ternyata udah diambil pada saat sunat, jadi nggak bisa digunakan lagi.
gitu ya. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu pada saat melakukan tindakan hitan pada putranya, ketika sudah masuk anestesi biasanya dibuka apa namanya kulupnya, ternyata kelihatan lubangnya itu posisinya bukan di depan, ya sebaiknya jangan dipaksakan gitu ya. Jadi ada juga yang udah deh dok biarin deh, yang penting disunat dulu aja gitu. Kalau saya sih nggak terlalu menyarankan ya, walaupun memang ada grade-grade tertentu yang masih memungkinkan untuk dilakukan tindakan sunat, tapi sebaiknya ini kalau memang menurut dokternya nggak bisa dikerjakan, jangan dipaksakan gitu ya. Nah, kalau tadi hipospadia ada epispadia. Epispadia itu sebaliknya. Kalau posisinya hipospadia itu posisi lubangnya ada di bagian bawah, epispadia ini posisinya ada di bagian atas. Gitu ya. Oke. Terus tadi apa lagi kelainannya? Balik ke sebelumnya dulu. Oh ya, penis. Penis juga kondisi ketika kulit bagian bawah penis ini nyambung ke bagian depan. Sehingga ketika disunat, dia nggak bisa ereksi maksimal. Jadi, itu sebaiknya nggak dilakukan tindakan sunat ya. Lalu ada gangguan pembekuan darah, karena kalau dipaksakan, nanti luka sunatnya susah untuk sembuhnya. Mikropenis juga, mikropenis ini beda dengan anak yang gemuk ya. Kalau anak gemuk itu kadang-kadang dibilang mohon maaf titiknya kecil gitu, padahal sebenarnya bukan kecil, dia bukan mikropenis, belum tentu mikropenis artinya, cuman karena dia gemuk kadang-kadang penisnya ini tertarik ke dalam lemak. Nah, ketika tertarik ke dalam lemak itu kelihatannya memang kecil, padahal kalau kita tekan ukurannya sebenarnya normal, gitu ya. Nah, itu beda dengan mikropenis. Kalau mikropenis memang ukuran penisnya yang sangat kecil. Nah, di sini biasanya disarankan untuk terapi hormonal. Ya, burit penis ini penis yang terpendam ke dalam. Oke, selanjutnya, mohon maaf waktunya udah mau habis ya. Oke, kita lanjut aja ya. Lalu tips persiapan untuk orang tua, gitu ya. Jadi kita bukan hanya anak yang harus siap, tapi orang tua yang harus siap juga, gitu ya. Nah, saya katakan di sini pastikan mental orang tua siap, karena saya sering sekali melakukan tindakan ketika si anak ini disunat, dia tenang aja, dia mainan handphone gitu misalnya ya, tapi tiba-tiba gubrak, bapaknya malah yang pingsan gitu ya. Nah, ini biasanya mental si bapak yang nggak siap untuk apa namanya untuk melihat anaknya disunat. Jadi mental orang tua memang harus siap ya. Terus sebaiknya dampingi anak saat tindakan karena bisa apa namanya bisa sambil ngobrol, dan orang tua harus memotivasi. Artinya gini, orang tua sering yang ketika anaknya kesakitan padahal ketika anaknya nangis padahal nangisnya bukan karena kesakitan gitu ya, tapi orang tuanya malah dok ini masih sakit dok, masih sakit dok gitu. Yang sebenarnya dia nggak sakit karena takut aja gitu, orang tuanya nggak memotivasi, anaknya akhirnya semakin takut gitu ya. Jadi orang tua harus memotivasi anak untuk berani ya. Lanjut. Nah, perawatan pasca hitan. Nah, kalau perawatan pasca hitan memang setiap metode itu berbeda-beda ya. Ada yang boleh kena air, ada yang nggak boleh kena air, ada yang harus minum antibiotik, ada yang cukup antibiotik tetes. Nah, setiap metode itu berbeda. Jadi saya nggak beri info detail satu persatu, tapi yang pasti ikuti petunjuk dokternya harus ngapain setelah disunat. Jadi seringkali ketika selesai disunat sampai di rumah ada masalah karena si orang tuanya nggak ngikutin anjuran orang tuanya. Gitu ya, ketika kita perban, harusnya perbannya nggak boleh dibuka, sampai rumah dibuka sama anaknya, akhirnya terjadi perdarahan dan lain sebagainya ya. Itu jadi perawatan pasca hitan ini harus mengikuti petunjuk dokter. Lalu obat yang diberikan harus diminum secara teratur. Sering pasien saya juga udah 3 hari, 4 hari, dok kok nih nggak sembuh-sembuh apa segala macam. Ternyata obatnya nggak diminum ya. Nah ya di situ yang kadang-kadang kita juga serba salah ya, kita udah informasikan tapi orang tua nggak nangkep atau nggak melakukan, akhirnya penyembuhannya jadi bermasalah gitu ya. Oke, baik. Nah ini yang saya bilang tadi, alat fiksasi kaki ini kadang-kadang dibutuhkan pada anak yang terlalu aktif ya.
Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, artinya dok kok anak saya diikat kakinya gitu. Bukan, sebenarnya ini kita bukan masalah ikat karena kita kejam atau apa ya, tapi tujuannya supaya si anak ini nggak terlalu banyak pergerakan dan kita bisa bekerja dengan lebih baik. Ketika kita kerjanya baik, hasilnya insya Allah jadi lebih baik lagi. Baik, selanjutnya. Baik, ini ada nomor telepon saya. Jadi kalau nanti di sesi tanya jawab ada Bapak Ibu yang belum sempat bertanya atau di lain kesempatan ingin bertanya, bisa melalui WA yang tertera di situ ya, atau melalui email saya juga bisa, nonton YouTube saya juga boleh, gitu ya. Nah, jadi mungkin paparan dari saya sekian, dan satu hal yang saya tekankan, bahwa ayah bunda yang memiliki anak dengan Down syndrome tidak usah khawatir, karena pada dasarnya sunat pada Down syndrome atau sunat dengan anak tanpa Down syndrome itu pada dasarnya sama, ya. Jadi nggak usah khawatir. Itu saja. Sekian dari saya. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab. Insya Allah kalau memang ada waktu, silakan semuanya bisa saya jawab nanti satu persatu ya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih banyak Dokter Ari atas paparan materinya, sangat-sangat jelas sekali dengan bahasa yang bisa kita tangkap semua, dan sepertinya dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi juga sudah masuk lewat chat, itu sudah banyak yang Dokter Ari jawab secara tidak langsung juga. Tapi di awal tadi saya sudah menyebutkan untuk pertanyaan nanti bisa dengan raise hand, tapi mungkin sedikit saya singgung pertanyaan yang sudah ada di chat tadi. Kebanyakan Dok menanyakan metode apa yang terbaik untuk dipakai sunat, terutama untuk anak-anak Down syndrome. Mungkin seperti tadi juga dokter udah jawab bahwa tidak bisa langsung dijawab ya dok, harus dilihat secara fisik ya dok ya. Ya. Karakter beda-beda setiap anak. Iya betul. Jadi untuk ayah bunda tadi yang menanya di chat, metode apa yang baik dipakai untuk anaknya ayah bunda masing-masing, tetap harus dicek fisik. Ya. Gitu. Jadi kalau nanya metode apa yang terbaik, nanyanya nanti bisa WA langsung ke saya ke nomor yang tadi. Tadi sudah ada ya, ayah bunda udah ada foto ya. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya ke admin Potats. Kemudian juga ada masalah mikropenis, dok. Juga tadi sudah dokter jawab kalau anaknya termasuk yang mikropenis. Tadi juga bisa dokter jawab, sudah dokter jawab. Kemudian tadi ada juga yang menanyakan kalau anaknya super aktif. Tadi juga sudah dokter Ari jawab dengan menggunakan alat tadi ya dok ya. Jadi jangan khawatir, cuman ada yang menanyakan juga apakah baiknya dibius atau tidak gitu dok. Apakah cukup dengan pakai alat itu saja atau harus dibius? Apakah dokter bisa jawab singkat? Oke, saya langsung jawab aja ya. Jadi untuk anak yang super aktif juga kita biasanya kita menilai dulu ya Bu ya. Gitu, artinya selama kita bisa kerjakan hanya dengan bius total dan kita bisa pegangin, dan orang tuanya tega untuk megangin, kita akan kerjakan. Tapi ketika kita nilai kita paksakan kerjakan dengan kondisi anak yang sangat meronta-ronta, terus kita nilai ternyata tenaganya besar sekali, atau misalnya orang tuanya juga nggak tegaan ya, karena pada dasarnya kita ngerjain ini harus atas persetujuan orang tua. Jangan sampai kita paksakan, udah ayo kita pegangin rame-rame gitu kan, pegangin rame-rame, ketika orang tuanya nggak terima, kita salah juga gitu ya. Jadi biasanya ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang misalnya si anak nggak memungkinkan untuk dilakukan tindakan dengan bius lokal, ya kita akan sarankan untuk bius total gitu. Jadi memang itu bisa jadi satu pertimbangan untuk bius total itu. Oke. Iya dok, mungkin saya wakilin juga sedikit sebelum nanti saya serahkan untuk teman-teman sahabat Potats bertanya dengan raise hand di luar dari pertanyaan tadi. Untuk anak Down syndrome yang punya penyakit jantung bawaan bagaimana dok? Apakah sama saja sesuai nanti lihat fisiknya atau memang harus udah ditekankan pakai ini gitu dok?
Oh gitu. Jadi kalau kita melihat gangguan fisik lain ya, artinya gangguan fisik di luar kondisi saluran kemih, tapi ini bisa berkaitan dengan tindakan itu, memang sebaiknya kita konsultasikan juga dulu dengan dokter yang selama ini merawat nih, Oh ya. dokter jantung anaknya gitu ya. Kita harus konsultasikan dulu, kita nggak bisa asal sembarangan gitu, karena yang namanya sunat ini kan si anak sudah bisa dipastikan anak pasti ketakutan. Ketika si anak ketakutan, denyut jantung pasti akan berdetak lebih kencang. Ketika denyut jantung berdetak lebih kencang dan si anak ini ada gangguan di jantungnya, nah itu bisa terjadi efek samping yang nggak diinginkan, gitu ya Bu ya. Jadi untuk anak-anak yang dengan gangguan jantung juga, ya sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter yang selama ini merawatnya, gitu ya. Nah dari situ biasanya dokternya bisa menilai nih kira-kira bisa nggak dikerjakan hanya dengan bius lokal, ataukah memang harus didampingi oleh dokter tersebut dengan bius total di rumah sakit, gitu ya. Jadi kita jangan sembarangan juga nih untuk anak-anak yang mengalami gangguan jantung. Ini tidak hanya pada penyandang Down syndrome aja gitu. Pada setiap anak yang memang ada gangguan-gangguan lain, entah itu misalnya gangguan pernafasan, gangguan jantung, atau gangguan yang lain-lain, nah itu sebaiknya kita konsultasikan juga dengan dokter yang biasa merawatnya. Gitu Bu, kurang lebih. Ya, terima kasih Dok. Ya. Mungkin selanjutnya saya mau lempar saja ke teman-teman sahabat Potat partisipan malam ini. Mungkin ada yang bertanya di luar tadi yang sudah saya bantu tanya dan juga sudah dijawab oleh Dr. Ari dan juga sudah dijawab mungkin di paparan materi. Jadi yang belum Dr. Ari jelaskan, silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand. Kalau nggak ada yang nanya nih, kalau nggak ada yang nanya, kemungkinannya dua nih. Antara kalau nggak ngantuk semua, atau memang sudah jelas Dok. Atau saya, iya. Enggak lah Dok, kalau udah ngantuk mah. Atau mungkin bisa tadi karena kebanyakan memang sudah ada yang dijawab oleh dokter. Mungkin saya akan bacakan satu yang ini tadi Dok. Apakah dengan sunat itu mempengaruhi puber ya Dok ya? Jadi anaknya itu sudah sunat, kemudian setelah sunat terjadi perubahan fisik gitu ya di maaf di kelamin dan psikologisnya jadi masa pubernya sudah mulai kelihatan, dari tingkah lakunya ada perubahan. Apakah disunat dapat mempengaruhi hal tersebut Dok? Kalaupun masa pubernya sudah mulai, hal-hal apa harus kami persiapkan? Jadi misalnya mungkin umurnya baru berapa gitu Dok, tapi ternyata mempengaruhi tidak dengan psikologisnya itu, atau tetap mengikuti masa pertumbuhannya untuk masalah-masalah di luar ya. Jadi seperti yang tadi sekilas sudah saya jelaskan ya, bahwa sebenarnya sunat ini nggak ada batasan usia kapan harus disunat, kapan tidak boleh disunat gitu ya. Secara usia itu tidak ada batasan. Artinya secara tidak langsung saya jelaskan bahwa dia nggak mempengaruhi secara fisik gitu ya. Gitu. Kalau dibilang disunat, habis disunat langsung puber, wah kasihan yang disunat bayi-bayi itu, jangan-jangan balita udah pada puber gitu ya. Cuman yang perlu diperhatikan tadi ada pertanyaannya juga, bahwa apa yang harus diperhatikan ketika si anak ini sudah mengalami puber gitu ya. Iya, betul. Jadi ini juga jadi satu pertimbangan pemilihan metode sunat gitu. Kenapa? Ketika anak yang sudah mengalami puber disunat, itu ada kemungkinan si anak ini sudah bisa terjadi ereksi ya. Nah, ketika dia sudah bisa terjadi ereksi, ada metode-metode yang memang nggak terlalu disarankan ya. Misalnya gitu metode klem. Metode klem ini kita nggak lakukan pada orang dewasa gitu ya. Kenapa? Karena klem ini kan dia tanpa dijahit nih. Dia menyatukan antara kulit bagian luar dengan kulit bagian dalam itu hanya dengan alat klem yang kita tempelkan. Nah, dia nempel. Kalau pada anak-anak setelah klem dibuka di hari ke-5 atau hari ke-7, itu dia antara kulit luar dan dalam dia udah menyatu
secara baik gitu ya. Nah, berbeda dengan dewasa. Ketika dewasa, dia sudah bisa terjadi ereksi. Nah, tanpa dijahit, penyatuan kulit luar dan dalam ini ketika terjadi ereksi, dia ada resiko untuk terjadi pelepasan gitu ya. Jadi kulit luar dan dalam lepas, dan ini mengakibatkan nanti resiko penyembuhan yang jauh lebih lama dibanding metode yang dijahit gitu. Jadi ada kaitannya. Jadi itu juga jadi pertimbangan kita ketika akan melakukan tindakan hitan. Kita lihat secara fisik, secara psikis ya, apa segala macam. Nah, itu bisa jadi satu faktor pertimbangan pemilihan metode sunat. Itu kurang lebih. Oke, terima kasih dok. Ini tadi sudah ada yang raise hand ya. Oke. Saya kasih kesempatan untuk Bunda Ardiani. Bunda Ardiani, ya mungkin bisa tolong di unmute dulu. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, anak saya usia 16 bulan. Dia hipotiroid juga. Saya tuh pengennya dia tuh sedini mungkin disunat gitu ya, Dok. Tapi kan dia banyak perkembangan motoriknya yang belum tercapai nih. Iya. Terutama motorik kasarnya gitu kan. Dia tuh terlambat gitu karena dia hipotiroid kan. Nah, itu gimana, Dok? Apa baiknya saya kejar motoriknya dulu, perkembangannya dulu, atau sunat dulu, Dok? Selama ini perawatan hipotiroidnya ada? Ada, iya. Selalu minum obat. Enggak, maksudnya konsultasi dengan dokter endokrin. anak? Iya. Iya. Ya. Itu jadi kembali lagi, pertama kita harus konsultasikan juga dengan dokter yang merawatnya selama ini, ya. Terus kedua, kita juga harus melihat kondisi fisiknya juga, memungkinkan atau tidak, gitu ya. Artinya kalau memang nanti kita nilai ternyata nggak memungkinkan, ya sebaiknya ditunda dulu sampai fisiknya ini dia baik, gitu ya. Nanti ini kaitannya kan juga dengan obat-obatan, apa segala macam ya, gitu. Jadi kalau saran saya tetap dikomunikasikan atau dikonsultasikan dulu dengan dokter yang merawat hipotiroidnya tadi, gitu. Ya. Mute nih. Ke-mute. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Halo? Ya, oke. Ya. Oke, Dok. Berarti harus konsul juga ke dokter endokrinnya ya, Dok ya? Iya, benar. Gitu. Oke, makasih jawabannya, dokter. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang raise hand ini? Oke, terima kasih Bunda Ardiani, tadi udah cukup jelas ya. Terima kasih Dokter Ari jawabannya. Selanjutnya dengan Bunda Liani. Bunda Liani. Oke. Ya, silakan Bunda. Ya. Selamat malam. Ya, malam. Dok, saya mau tanya. Tadi kan dokter bilang ada 3 metode kita nih ya. Salah satu laser, terus ada klem, ada stapler. Ya. Saya mau tanya, itu plus minusnya dari 3 itu apa ya, Dok? Misalnya ya, saya pernah dengar, katanya kalau laser, itu hati-hati karena takutnya dia meleset kena saraf-saraf yang lainnya. Terus katanya kalau klem juga itu alatnya tuh digandul-gandul gitu atau dilepas ya, Dok ya? Sama stapler itu alatnya juga nempel atau gimana, Dok? Kalau cincin itu masuknya kemana, Dok? Cincin itu ke klem. Oh, cincin ke klem ya? Ya, cincin ke klem. Itu maksud saya dari 3 metode itu plus minusnya, Dok. Misalnya yang sangat sedikit mengeluarkan darah itu yang metode klem atau misalnya laser atau apa gitu loh, Dok. Jadi biar kita bisa menentukan anak kita untuk kemana. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau metode sendiri sih ya ada lebih lagi dari itu ya. Ada yang namanya metode bipolar ya. Terus ada kalau zaman dulu metode manual ya. Nah, jadi kalau dari perbandingan 3 alat atau device tadi itu memang masing-masing memiliki plus minus ya.
Cuman kalau pertanyaannya device mana atau metode mana yang nggak banyak mengeluarkan darah ya, gitu. Iya. Itu untuk ketiga device itu pada dasarnya nggak banyak mengeluarkan darah, gitu. Karena tiga-tiganya ini semuanya ini tiga-tiganya ketika dia memotong, dia udah sekaligus memberhentikan perdarahan tadi. Beda dengan metode manual. Metode manual ini ketika dipotong, ada pembuluh darah yang terbuka. Ya, itu harus kita ikat satu-satu. Jadi darahnya biasanya banyak. Walaupun dia nggak habis, tapi ngelihatnya cukup ngeri lah gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau didiemin, dia kalau nggak ada kelainan pembekuan darah, dia akan berhenti sendiri gitu ya. Kalau kita dengar kan orang sunat zaman dulu, ya itu main potong, jebret, udah suruh pulang sampai darahnya berhenti sendiri, katanya darahnya netes-netes di mana-mana, tapi akhirnya juga dia akan berhenti sendiri kalau nggak ada kelainan perdarahan. Nah, saya bisa pastikan bahwa metode apa namanya, baik itu kauter itu kauter ya, bukan laser ya, nih saya luruskan lagi ya. Kauter, klem ataupun stapler ini nggak banyak terjadi perdarahan. Nah, terus mengenai metode kauter yang dibilang ada efek sampingnya ya. Jadi sebenarnya enggak sih ya, efek samping itu enggak gitu. Karena mungkin kalau orang dibilang laser ya, itu memang laser itu kan sinar ya. Dia ada apa namanya, ada radiasinya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kadang-kadang orang apa namanya mikirnya, alat laser nih nanti ada radiasinya, ntar ada efek sampingnya apa? Sebenarnya enggak. Selama pengerjaannya memang apa namanya sesuai dengan SOP gitu ya. Nah, memang semua metode sih ada resikonya gitu ya. Resiko kegagalan itu pasti ada gitu. Cuman sekarang tinggal gimana dokter yang mengerjakan ini harus benar-benar mengikuti prosedur atau SOP pengerjaan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang efek sampingnya banyak atau apa sih, enggak ya. Kalau kita bilang ada efek sampingnya yang membahayakan dan lain sebagainya, sudah pasti dari awal ini metode udah dilarang oleh pemerintah. Tapi kan enggak gitu ya. Jadi itu mitos lah ya kalau dibilang metode kauter misalnya itu bisa berbahaya untuk organ-organ yang lain, itu enggak, bisa saya pastikan enggak. Nah, kalau plus minusnya memang saya agak panjang juga nih kalau jelasin satu persatu gitu ya. Cuman secara gambaran garis besarnya bahwa kalau metode klem itu memang ada alat yang menggantung selama 5-7 hari. Kadang-kadang untuk bayi cukup 3 hari dia menggantung di situ. Nah, tapi alat yang menggantung itu juga nggak usah khawatir gitu ya. Menggantung ini bukan berarti terus berbahaya atau apa. Itu udah diperhitungkan bahwa alat ini nggak akan gampang lepas. Terus kedua, alat ini fungsinya untuk memberhentikan perdarahan gitu ya. Nah, memang kadangkala pada saat pelepasan tabung ini kalau si orang tua ini nggak ngikutin arahan dari dokter, kadang lepasnya suka agak sakit gitu ya. Tapi kalau ngikutin arahannya misalnya harus berendam dulu atau harus ditetesin dengan baby oil dan lain sebagainya, itu sebenarnya nggak terlalu jadi masalah. Nah, kalau masalah device yang menggantung, ya sebenarnya memang dari segi kenyamanan sih si anak mungkin akan ngerasa kurang enak ya, karena ada sesuatu yang nempel di situ selama 5-7 hari gitu ya. Tapi ini bisa diakalin. Sebenarnya kalau orang habis disunat dengan klem, yang bagus itu sebenarnya justru jangan pakai celana yang kendor malah gitu ya. Kenapa? Karena ketika dia pakai celana kendor, device yang atau alat yang gantung tadi, dia akan gantung goyang-goyang. Nah, ketika goyang-goyang ini dia akan merasa semakin nggak nyaman. Tapi sebaliknya ketika kita pakaikan si anak ini dengan celana yang ukurannya pas, jangan ngepres banget ya, pas paling nggak itu dia bisa menyangga si tabungnya itu, tabungnya nggak goyang-goyang, itu nggak ada apa perbedaannya. Nah, pada bayi memang kita menyarankan dilakukan tindakan dengan klem. Kenapa? Karena klem ini adalah device yang boleh kena air, gitu ya.
Jadi kalau kita tahu kan bayi ini dia mau pipis, mau buang air besar juga nggak pakai ngomong dia kan, ngompol gitu. Ketika dia ngompol, ada alat yang melindungi di situ, nah itu dia aman, boleh kena air. Sebaliknya dengan kauter atau dengan stapler, itu nggak disarankan untuk kena air selama 4-5 hari. Gitu. Jadi gambaran garis besarnya kurang lebih seperti itu. Kalau mau lebih detail nanti mau WA saya, boleh, silakan. Gitu ya. Cuman kalau saya jelasin semuanya satu persatu, mungkin kalau waktunya cukup sih nggak apa-apa saya jelasin nanti. Ya. Iya. Apa yang belum terjawab tadi, Bu Liani? Sudah sih. Kalau stapler itu juga alatnya menggantung atau? Oh, enggak. Jadi stapler enggak, alatnya seperti yang gambar tadi saya tunjukkan, itu cuman kita pasang, krek, setelah itu kita lepas, udah nggak ada device yang menggantung sama sekali. Oke. Gitu. Jadi memang dia ada mata stapler seperti stapler buku sih ya, tapi dia khusus kulit gitu, kecil-kecil gitu ya, ada 20 lebih lah dia yang nempel sekeliling selama 14 hari ke depan, itu dia otomatis akan lepas satu persatu gitu. Oke. Jadi nggak usah lepas jahitan ya, Dok ya? Nggak usah. Yang kauter pun juga sekarang kita menjahitnya nggak dengan jahitan yang harus dilepas ya. Jadi jahitan itu akan hancur sendiri, nggak perlu kita. Kalau zaman dulu zaman saya disunat dulu ngelepas jahitan, ngelepasnya sakit kan, keliling satu-satu. Tapi sekarang kita pakainya catgut, artinya itu terbuat dari usus biri-biri, jadi nggak perlu dilepas lagi. Ya, jadi kalau anak masih suka ngompol, sebaiknya pakai klem ya, Dok ya? Iya. Gitu. Ya. Cuman balik lagi ya, tergantung anaknya nih, kita harus menilai satu persatu juga. Oke, Dok. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Bunda Liani udah cukup jelas ya. Oke, Dokter Ari, terima kasih. Saya juga kebetulan anak saya waktu itu pakai smart clamp, Dok. Oh iya. Iya, alhamdulillah cukup nyaman buat dia. Waktu itu umur 5 tahun. Iya. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan buat Pak Ludi, kemudian nanti selanjutnya untuk Bunda Deti dan Bunda Rosti dipersiapkan pertanyaannya. Untuk saat ini silakan Pak Ludi untuk menanyakan ke dokter. Selamat malam. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, terima kasih nih, Dok, atas informasinya, pencerahan. Putra kami usia 12 tahun. Saya memang sedang mencari informasi tentang sunat atau khitan untuk anak Down syndrome, Dok. Tadi dokter sudah menjelaskan, begitu saja informasi, mohon pencerahan, Dok, untuk anak Down syndrome. Kalau anak saya kelihatannya kan, dia udah minta sunat-sunat karena sering nonton Upin-Ipin itu, Dok ya. Oh iya. Nah, minta sunat gitu. Dan sudah mohon maaf, sudah keluar bulunya, usia 12 tahun dan kelihatannya sudah gitu kan. Cuman saya khawatir kalau di bius total kan memang kuat ya, Dok. Apakah tadi dokter tidak ada, bisa nggak ya kalau anak Down syndrome itu di bius total atau bahkan pakai metode hipnoterapi? Ya. Kemudian ini, Dok, saya kan browsing menemukan, nah ini selama ini kan kita informasi bahwa sunat itu untuk laki-laki, ternyata saya browsing itu menemukan sunat juga untuk perempuan. Nah, mohon pencerahan ini, Dok, karena Permenkes dan juga ada fatwa MUI sunat juga untuk perempuan. Nah, ini kan menarik ini, Dok. Mohon pencerahannya, Dok. Terima kasih, Dok. Nah, sunat perempuan ya. Oke, jadi kita ke pertanyaan yang pertama, minta sunat ya. Putranya usia 12 tahun ya, Pak ya? Iya, Dok. Physically gimana, Pak? Besar atau kecil anaknya? Sedang. Gemuk nggak, Pak? Tidak kecil ya, biasa. Nggak gemuk? Nggak gemuk. Ya. Tenaganya gimana, Pak? Kuat, karena dia setiap kali main sepeda, sudah sepeda roda 2 keliling kampung gitu, Dok. Oh gitu, berarti kuat ya, Pak ya? Kuat. Gitu, jadi memang kalau gitu tetap kembali lagi nih, Pak, kita harus menilainya, kita harus ketemu dulu, kita lihat memungkinkan atau enggak dengan bius lokal ya. Kalau memang tenaganya besar sekali atau misalnya nggak komunikatif ya, artinya kita kasih tahu, kita ajak ngomong, responnya nggak baik gitu ya, atau misalnya orang tuanya yang nggak tega kalau kita pegangin rame-rame, orang tuanya nggak tega ya, bisa kita pertimbangkan untuk dibius total gitu ya, Pak ya. Nah, kalau untuk hipnoterapi juga harus dikonsultasikan dulu karena nggak banyak yang bisa melakukan hipnoterapi ya. Jadi
Jadi memang ada itu hipnoterapi ada gitu. Artinya si anak ini jadi lebih tenang apa segala macam. Tapi juga nggak semua anak bisa di hipnoterapi ternyata ya Pak ya. Jadi ada anak-anak tertentu yang memang ternyata nggak mempan dengan hipnoterapi. Nah kembali lagi ini harus dikonsultasikan dulu dengan si dokter yang melakukan hipnoterapi tadi gitu Pak. Ya jadi intinya kembali lagi harus konsultasi dulu orang per orang gitu, harus dilihat secara fisik, secara mental dan lain sebagainya. Nah terus untuk masalah sunat perempuan ya Pak ya? Iya dok. Saya menemukan artikel itu banyak tentang informasi. Jadi sunat perempuan ini sebenarnya dari Kementerian Kesehatan itu sebenarnya sudah dilarang Pak. Oh gitu. Ya justru sudah dilarang. Jadi peraturan Menteri Kesehatan itu sudah nggak membolehkan untuk sunat perempuan, tapi ada yang minta sunat perempuan atas indikasi perintah agama misalnya ya, itu juga kita nggak bisa melarang juga. Cuman biasanya pertama kalau di kami yang melakukan adalah dokter perempuan atau perawat perempuan ya. Itu pun juga biasanya dilakukan tindakannya bukan memotong apapun dari si organ wanitanya ini gitu ya. Jadi beda dengan kalau laki ini ada kulup yang kita potong, kita buang. Tapi pada perempuan ini nggak ada yang kita potong. Biasanya kita cuman istilahnya sebenarnya sih semacam formalitas ya, kita tores sedikit aja gitu sampai dia ada sedikit keluar darah dan lain sebagainya. Udah itu sudah dianggap sah seperti itu gitu. Jadi secara medis sunat perempuan ini tidak disarankan. Tapi kalau memang ada yang minta atas indikasi agama, ya kita lakukan. Gitu. Oke. Siap dok. Terima kasih. Masalahnya saya kan di Jogja ini dok. Ada rekomendasi nggak dok? Tempat kita di Jogja, di Yogyakarta. Oh ada. Bapak nanti bisa hubungi saya. Silakan. Nanti bisa WA ke saya. Nanti bisa saya rekomendasikan untuk tempat kita di sana ya Pak ya. Oke. Ya terima kasih. Ya sama-sama Pak. Oke Pak Rudi, terima kasih ya. Sudah cukup jelas. Nanti bisa lanjut chat langsung ke Dr. Ari. Oke, selanjutnya Bunda Deti sudah siap dengan pertanyaannya, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. dok, dan selamat malam juga untuk semuanya. Alhamdulillah senang sekali bisa dipertemukan lagi dalam konteks pembicaraan dengan yang lain ini, masalah sunat. Jujur saja si anak saya ini 12 tahun sudah sunat dulu di usia 10 tahun. Nah sekarang permasalahannya waktu itu memang yang sunat adalah adik saya sendiri yang kebetulan memang seorang dokter. Oh ya. Koter ya dok ya, koter berarti pakainya. Koter ya. Pada saat itu kami memang berjuang 6 orang kita pegangi, karena dia sendiri yang minta, karena anaknya adik saya sudah mulai disunat, dia kepingin mama ikut. Ya. Nah, dia ikut gitu katanya. Ikut tapi begitu di rumah adik saya datang, dia nggak mau, berot-berot gitu. Jadi terpaksa kita pegangi 6 orang waktu itu. Saya sudah aman. Sekarang permasalahan atau pertanyaan saya dok, dengan setelah 2 tahun ini Dimas nyun sewu sudah mulai ereksi. Ya. Apakah itu memang benar prosesnya demikian? Dalam arti begini, apakah seorang ADS juga mempunyai kenormalan untuk masalah demikian? Itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, saya ini mengatasinya bagaimana, kan dia sering untuk mainan dok, digini-giniin gitu loh dok. Saya kan ya jujur saya ini single parent, jadi nggak ada bapaknya kan, jadi caranya ngandani ya bagaimana, mau ngasih tahu ya bagaimana. Dimas, dia bilang Dimas, cari gitu ngajar dia diem. Nah ini pertanyaan saya sekarang, saya konsultasinya kemana ya dok? Itu saja dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaannya yang pertama masalah sudah puber ya, ereksi ya, gitu. Jadi secara fisik sih seharusnya masalah puber atau tidak ini nggak ada perbedaan ya.
Bu ya, gitu. Dan kapan pubernya juga setiap anak pasti berbeda-beda gitu ya. Ada yang umur 10 tahun, ada yang umur 12 tahun, ada yang umur 16 tahun, beda-beda gitu ya. Nah, memang kalau untuk mengatasi ketika dia puber, ketika dia ereksi dan lain sebagainya, ini terkaitnya sih lebih ke mungkin Ibu bisa konsultasinya ke psikolog ya Bu ya, gitu. Karena ini lebih ke masalah psikis sih ya kalau yang seperti ini ya. Jadi bukan physically gitu ya. Artinya kalau konsultasi ke dokter sunatnya ya mungkin dokter sunat kalau dikonsultasikan mengenai kondisi fisik penisnya ya itu kita bisa menjawab. Tapi kalau untuk masalah karakter dan lain sebagainya ya itu lebih ke psikolog sebenarnya Ibu. Gitu. Ya. Tapi memang sudah saatnya ya dok ya, sudah saatnya di usia 12 tahun begitu. Ada yang seperti itu Bu. Oh. Ada yang seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, itu memang normal. Artinya dia pubernya lebih cepat gitu ya. Bahwa bahkan saya pasien umur 10 tahun atau 9 tahun yang mohon maaf udah ada bulu kemaluannya itu udah ada juga, artinya itu udah salah satu tanda-tanda puber ya. Itu memang dia secara hormonal kemungkinan lebih cepat dia untuk pubernya. Jadi nggak usah khawatir, nggak apa-apa, memang seperti itu. Oh, bulunya sih belum ada dok, masih mulus. Iya, iya. Ya. Iya, seperti itu Bu. Ya, terima kasih dok. Oke Ibu, mari. Ya, Waalaikumsalam. Oke, Mbak Deti. Oke, Bunda Deti sudah cukup jelas ya. Nanti kalau masih kurang jelas silahkan lagi Dokter Ari terbuka itu untuk dijawab langsung ya. Silakan. Oke, selanjutnya Bunda Rosti, apakah sudah siap dengan pertanyaannya? Silahkan Bunda. Iya. Bunda Rosti masih standby? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mau tanya, tadi kan dokter jelasin 3 metode ya. Ini saya tadi tahu ada yang namanya bipolar tag, itu apa? Kelebihannya dibandingin dengan yang 3, sebelum yang 3 tadi dokter paparin itu apa? Terus lebih aman untuk anak ADS atau tidak? Terus yang kedua, anak saya kan 8 tahun ini bulan November 9 tahun. Rencananya tahun ini memang mau dikitan, cuman karena pandemi jadinya masih maju mundur gitu dok untuk kan. Dan saya ngerasa anak saya ini kayaknya udah siap banget sebenarnya dikitan. Kayak saya sama ibu yang tadi nanya sebelumnya. Sudah minta anaknya? Minta belum dok, cuman dia tuh sering ini dok, sering pegangin itunya, apa namanya, penisnya. Iya. Saya sampai bilang gini, abang jangan dipegang kayak gitu. Abang mau pipis enggak. Cuman belakangan ini dia jadi sering pegang ya dok, sering dimainin gitu dok. Penisnya itu kenapa ya dok? Ya. Ada lagi? Kalau saya mau konsultasi datang ke tempat praktek dokter bisa dok? Ya, nanti WA aja ya Bu ya. Oh iya, baik. Nomornya kayak yang tadi udah saya berikan. Oh iya, baik dok. Iya. Oke, ada lagi Bu? Itu aja dok. Gitu aja ya. Oke. Jadi saya langsung jawab. Oke. Ya, silakan dok. Ya, jadi memang tadi saya katakan bahwa metode itu nggak terbatas 3 yang saya berikan gambaran di situ. Tadi saya juga sempat sebutkan ada metode bipolar juga ya. Jadi metode bipolar ini sebenarnya dia itu hampir seperti pengerjaannya sih kurang lebih sebenarnya hampir seperti metode Kauter ya gitu. Jadi dia menggunakan energi listrik. Cuman memang satu kelebihan dari metode bipolar ini dia pengerjaannya tanpa dijahit dan tanpa ada alat yang menggantung juga gitu. Jadi ini bisa juga jadi satu pilihan metode yang cukup disarankan juga gitu ya. Nah, cuman kembali lagi bahwa metode bipolar ini
karena masih jarang, jadi biasanya harganya juga masih cukup mahal untuk pengerjaannya gitu ya. Karena harga dari alatnya sendiri itu memang cukup mahal gitu. Tapi ini bisa jadi salah satu pilihan. Yang pasti metode bipolar ini pengerjaannya kurang lebih hampir sama dengan metode-metode lainnya lah untuk masa waktu pengerjaannya. Cuman kelebihannya dia tanpa dijahit. Dan karena nggak ada alat yang menempel, karena nggak ada benang yang harus dicabut dan lain sebagainya, dia nggak perlu kontrol juga kalau memang nggak ada masalah dengan penisnya atau dengan buang air kecilnya. Gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu referensi atau pilihan sunat untuk Down syndrome. Itu ya. Nah terus itu kan tidak dijahit ya dok. Kalau tidak dijahit nanti ada efek sampingnya nggak dok? Nah itu tadi gitu. Makanya ini kembali lagi Bu, itu kalau yang nggak dijahit itu kan kita harus pertimbangkan resiko ketika si pasien ini sudah bisa ereksi ya. Gitu. Jadi ketika dia nggak dijahit, seperti halnya klem kan nggak dijahit juga, gitu ya. Kita harus pertimbangkan nih. Kira-kira dia udah bisa ereksi atau belum, dan kira-kira kekuatan mohon maaf ukurannya pada saat ereksi seperti apa, ini kita harus menilai juga gitu. Jadi makanya saya sekali lagi nggak bisa bilang oh ini sangat disarankan atau ini nggak disarankan. Kita kembali lagi, kita harus melihat secara fisik si anak tadi gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanya tentang bipolar Ibu? Sudah dok. Ya, nah terus mengenai anak yang sudah 8 tahun dan kelihatannya sudah mau dihitan, tapi terpending karena pandemi ya Bu ya, gitu. Jadi sebenarnya gini sih ya, kalau hitan itu kan kita ketika anak minta ya, kalau udah minta sih saran saya sebaiknya secepatnya disunat Bu, gitu. Kalau anak udah minta ya. Karena kenapa? Kadang-kadang anak minta ini kan penyebabnya banyak nih. Bisa kadang ngeliat temennya, bisa kayak tadi Bapak siapa tadi, bisa karena ngeliat temennya, bisa karena pengen hadiah tertentu dan lain sebagainya. Ketika anak udah minta disunat, saran saya sebaiknya secepatnya aja. Karena takutnya kalau kita tunda-tunda, besok-besok kita yang pengen, anaknya udah nggak mau, lebih susah lagi nanti untuk maksainnya. Gitu ya. Nah, kalau pada kasus ibu itu kan anaknya nggak bicara secara langsung ya, tapi mungkin ibu ngelihatnya secara fisik si anak ini sering pegang-pegang. Nah, pegang-pegang ini kan kita juga harus tahu nih Bu, kenapa nih? Karena bisa aja karena gatel, ya kan? Bisa aja karena ada sesuatu infeksi atau apa gitu. Nah, kalau dia udah sering pegang-pegang seperti itu, takutnya yang namanya anak sering megang-megang, kondisi tangannya mungkin nggak bersih dan lain sebagainya, nanti bisa jadi satu sumber terjadinya infeksi gitu. Jadi kalau udah kondisi seperti itu sih saran saya sih lebih baik disunat aja Bu gitu. Nah tentang masalah pandemi ini kan kita pilihannya banyak ya Bu ya. Ada layanan sunat di rumah dan lain sebagainya. Toh kalaupun misalnya di klinik yang saya sebutkan tadi, klinik khusus hitan itu biasanya lebih aman karena di situ bukan klinik umum yang orang penyakit apa aja datang ke situ gitu. Kalau orang mau dihitan ini kan sebenarnya orang yang lagi kondisi sehat Bu, gitu ya. Dan kita juga SOP-nya biasanya sekarang di klinik hitan ini cukup ketat juga Bu. Jadi untuk COVID ini kan ada protokolnya yang harus kita jalani. Nah itu biasanya insya Allah sih kita aman. Tapi yang pasti harus bikin janji dulu karena waktunya biasanya nanti diatur untuk kedatangannya. Ada lagi Bu Rosi? Tidak ada dok, terima kasih banyak. Ya, oke, sama-sama Bu. Oke, sudah jelas ya Bunda Rosti. Terima kasih Dokter Ari untuk penjelasannya. Sepertinya memang masih banyak yang ingin pintu. Bagi yang belum sempat dijawab, malam ini pertanyaannya bisa langsung japri ke Dokter Ari. Begitu ya Dokter ya? Boleh, silakan. Jadi untuk ayah bunda yang belum
sepertinya sih banyak pertanyaan yang sama yang tadi juga sudah saya sampaikan, Iya. tapi kalau mungkin masih ada pertanyaan yang lain, silahkan kontak langsung dengan Ya, Dr. Ari dengan bisa terbuka. mungkin nanti sebutkan nama dan mungkin di apa namanya diberi note Sobat Potats atau apalah gitu ya. Ya, jadi supaya waktu Japri diinfokan gitu ya dok, ini ya bahwa nama, namanya dari Sahabat lokasi Potats ya gitu ya. Sobat Potats. Jadi biar dokter langsung klik gitu ya dok ya. Iya, benar. Oke, kemudian Mbak Nidia bisa tolong ditampilkan lagi untuk nomornya Dr. Ari, tadi ada yang minta tolong ditampilkan kembali. Mungkin ada yang terlewat, belum mencatat. Nah, itu ya ayah bunda sekalian. Jelas sekali ada nomor WA yaitu dok ya, nomor WA, nomor telepon jadi satu ya dok ya? Iya, jadi satu di situ. Ya, oke, ada email juga. Oke, gimana ayah bunda sudah siap? Mungkin di foto aja. Kalau tidak sempat dicatat, tolong difoto. Oke, sudah? Oke, sudah. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk Dr. Ari dengan paparan materinya malam ini yang cukup jelas, sederhana dan jelas bahasanya, kemudian juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari ayah bunda sekalian. Sekali lagi buat ayah bunda yang masih ingin bertanya atau berkonsultasi dengan Dr. Ari dengan sangat terbuka menerima, boleh ditelepon, boleh di WA dengan menyebutkan dengan bunda siapa, ayah siapa dari Sahabat Potats gitu ya. Jadi Dr. Ari bisa langsung klik gitu ya dok ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Dr. Ari. Insya Allah apa yang Dr. Ari sampaikan malam ini menjadi barokah, khususnya buat Dr. Ari dan menjadi manfaat buat kita semua. Kemudian mungkin dokter bisa tolong dilihatkan dulu. Oh iya. Ada dari Potats sedikit souvenir. Alhamdulillah saya dapat kenang-kenangan tumbler ya. Ini anak saya udah ngetekin, Pak. Nanti buat aku minum ya. Katanya, iya, insya Allah. Cuma nih warnanya jadi bening. Jadi transparan ya dok? Transparan. Gitu. Nah ini. Ya itu kaos ya. Ada kaos. Alhamdulillah. Jelas, ya. Iya kaosnya bagus sekali ya. Dipakai ya dok? Insya Allah nanti saya pakai. Besok juga kebetulan ada kegiatan sosial sunatan massal di Tangerang. Oh iya, besok ya dok? Besok ya. Mungkin nanti kalau suatu waktu kita bisa bersinergi, Potats mau mengadakan sunatan massal, bisa sinergi dengan Asdoki, silahkan Ibu, kita sangat terbuka untuk itu. Iya. Terima kasih banyak dokter, mudah-mudahan berkelanjutan ya dok. Amin, insya Allah. Ya. Mungkin ini juga Mbak Nidia bisa tampilkan sertifikat untuk dokter Ari. Ya, ini sertifikat dari Potats ya, Dok? Sebentar, kok screen saya hilang. Bentar. Oke. Sudah kelihatan, Dok? Sebentar, iya. Oke, alhamdulillah, terima kasih sertifikatnya. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan sertifikat ini ada gunanya ya, Dok ya? Insya Allah ada gunanya, ada gunanya. Iya, amin. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya mau mengumumkan 3 penanya dulu ya, Dok. 3 penanya yang tadi sudah bertanya, yang menurut kami pertanyaannya cukup bermanfaat. Ya, bukan berarti yang lain tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat, tapi ini ada nilai lebih sedikit gitu ya. Oke, saya bacakan untuk nama-namanya adalah Bunda Ardiani, kemudian Bunda Liani dan Bunda Rosti, di layar juga sudah kelihatan, akan mendapatkan buku trisomi terbitan dari Potats. Jadi buku itu buku tentang anak-anak Down syndrome, Dok, yang lengkap sekali mulai dari bayi sampai tahap dewasa untuk info tentang tumbuh kembang anak Down syndrome. Jadi namanya buku trisomi. Oke, untuk Bunda Ardiani, Liani, dan Bunda Rosi selamat. Silakan hubungi admin Potats untuk selanjutnya. Untuk bunda-bunda ayah yang lain, mudah-mudahan tetap semangat, biarpun tidak dapat giveaway, mudah-mudahan di webinar selanjutnya, webinar Potats yang selanjutnya bisa dapat gitu ya, amin. Ya, oke, amin. Sebelumnya kita tutup juga, kita foto bersama ya, Dok? Oh iya, boleh. Ya, foto bersama. Untuk bunda-bunda ayah yang masih ditutup ini, ditutup dengan tidak kelihatan wajahnya, bisa tolong dibuka.
Oke, untuk ayah bunda, tolong dibuka dulu, saya cek dulu ya semuanya, apakah masih ada. Sepertinya masih banyak yang ketutup. Boleh dibuka dulu ayah bunda, biar tampil semua, biar ada kenang-kenangannya untuk webinar kita malam ini. Belum tidur kan ya ayah bunda ya? Sepertinya, ada yang lagi boboin anak katanya. Oke, kalau memang lagi ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk dibuka videonya, tidak apa-apa kita maklumin, tapi bagi yang tidak lagi melakukan aktivitas yang lain, monggo silakan tolong dibuka sebentar, biar kita dapat gambarnya. Oke, Nidia sudah siap? Iya, Ibu. Iya, 3 kali foto ya, Ibu ya. 3 kali foto ya, ayah Iya. bunda ya. Nanti dihitung sama Nidia ya. Berikan senyumnya yang terindah. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Boleh gaya bebas nggak nih sekali lagi nih? Boleh, bebas boleh, ini? Bu. Gaya bebas ya. 1, 2, 3. Sudah? Ya, sudah, Ibu. Oke, terima kasih ayah bunda semuanya. Terima kasih dokter. Sekali Sama-sama, lagi, Ibu. saya atas nama pengurus Potat, di sini juga masih ada Ketua Umum Potat kita, Ibu Olivia, juga ada Wakil Ketua Saduk, Bunda Yani, masih ada semua di sini lengkap. Kami semua mengucapkan terima kasih untuk Dokter Ari. Semoga kedepannya seperti janjinya Dokter Ari, kita bisa kolaborasi lagi untuk kegiatan yang lebih besar lagi ya dok ya. Iya. Sekali lagi terima kasih, barokah untuk Dokter Ari, dan terima kasih juga untuk sahabat Potats yang malam ini sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara webinar Potats malam ini, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya dok ya. Amin, Tetap amin jaga ya Allah. kesehatan untuk ayah bunda, stay healthy, stay safety buat anak-anak kita, adik kita tercinta. Kalau bisa, kalau tidak penting-penting amat, tetap stay di rumah demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Betul ya Dokter Ari? Benar. Oke, terima kasih sahabat Potats semua. Sampai ketemu di acara webinar Potats selanjutnya. Terima kasih Dokter Ari. Selamat malam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.